Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi ke video saya yang ketiga, yaitu elastisitas. Di sini sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan mengenai elastisitas. Elastisitas itu bertujuan untuk mengukur kepekaan. Elastisitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama permintaan, yang kedua penawaran. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu seperti hukum permintaan, yang dimana jika harganya naik maka barang tersebut cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, dengan menurunnya harga maka barang tersebut akan diminta dengan meningkat atau meningkatnya permintaan barang tersebut. Elastisitas itu adalah kita akan mengukur seberapa besarnya barang yang diminta. Barang yang diminta mengalami perubahan yang diakibatkan harga yang berubah. Yang kedua, elastisitas penawaran adalah seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan jika harga yang ditawarkan. Untuk mengetahui elastisitas, yaitu kita bisa menggunakan rumus LE sama dengan P per Q dikali delta P delta X per delta P, atau E sama dengan persen delta X delta Q per persen delta P. Koefisien elastisitas itu terdapat 5 ya. Nah, namun dari 5 itu koefisien elastisitas itu dari kurva dari permintaan itu ada 5 dan penawaran juga ada 5. Yang pertama yaitu elastisitas sempurna, yang kedua elastisitas, yang ketiga unit, yang keempat elastis, yang kelima elastis sempurna. Nah, ini adalah elastisitas enelastis. Yang di sini merupakan permintaan dan di sini merupakan penyebab jumlah tidak berubah. Dan ini jumlah, sedangkan ini harga. Ini adalah kenaikan dan ini adalah kenaikan. Maksud saya ini adalah permintaan enelastis sempurna. Yang selanjutnya adalah enelastis. Nah, di sini adalah merupakan elastisitas permintaan enelastis, sedangkan yang ini enelastis sempurna. Nah, yang ini merupakan permintaan, yang ini adalah penurunan pada ini yang menyebabkan terjadinya penurunan. Ini jumlah dan ini adalah harga dan ini adalah kenaikan unit. Yang dimana
gambarnya hampir sama ya dengan elastis. Cuman yang membedakannya hanya di sini. Sedangkan di sini 100, di sini 80. Maksudnya selisihnya yang unit lebih besar daripada yang elastis. Di sini elastisitasnya sama dengan 0, yang ini kurang dari 1 dan ini sama dengan 1. Nah, saya gambarkan untuk yang unit ya. Hampir sama kan, hanya membedakan ini kurang dari 1 dan ini sama dengan 1, sedangkan ini sama dengan. Selanjutnya permintaan elastis. Permintaan elastis itu adalah lebih besar 1. Ini kenaikannya, dan ini penyebab jumlah tidak berubahnya. Maksud saya ini yang menyebabkan penurunannya. Selanjutnya permintaan elastis sempurna. Nah, di sini permintaan, dan di sini saya jelaskan ya. Di sini jika harganya di atas 4 US dollar maka sama dengan 0, dan elastisitasnya itu tidak terhingga. Nah, untuk permintaan, jika harganya adalah 4 US dollar maka konsumen akan membeli dengan harga yang ada. Dan jika harganya di bawah 4 US dollar maka harganya tidak terhingga. Untuk yang penawaran, yang elastis sempurna penawaran, dia sama ya, yang membedakan di sini adalah permintaan, sedangkan yang penawaran adalah penawaran. Untuk di sini juga penyebab jumlah tidak berubah, di sini juga ada kenaikan, ada jumlah dan harga. Untuk elastis, yang elastis dia sedikit berbeda. Nah, ini adalah kenaikannya, yang ini yang menyebabkan terjadinya kenaikan 10% pada jumlah penawaran. Di sini adalah penawaran. Nah, dia sama ya, elastisitasnya adalah kurang 1. Elastis unit itu yang membedakan hanya di sini. Nah, ini menyebabkan kenaikannya adalah 20% lah, yang menyebabkan terjadinya jumlah penawaran meningkat. Dan di sini adalah kenaikan, dan sini adalah penawaran. Di sini nilai penawaran pada unit elastisitasnya yaitu sama dengan 1. Setelah itu
adalah penawaran, yang ini adalah terjadinya menaiknya sebanyak 67% pada jumlah penawaran, dan ini adalah kenaikan. Ini merupakan elastisitas elastisitas penawaran elastis, yang merupakan elastisnya adalah lebih dari satu. Tadi elastisitasnya itu lebih besar dari satu ya, mohon maaf. Sedangkan yang ini hampir sama ternyata dengan yang ini. Nah, yang ini penawaran, yang dimana penawaran ini jika di atas 4 US dollar maka akan ditawar lebih dari akan ditawar tidak terhingga. Sedangkan jika sama dengan 4 US dollar maka akan ditawar dengan berapapun oleh produsen. Jika dia di bawah maka nilai dianggap 0. Selanjutnya saya akan membahas mengenai soal elastisitas permintaan, yaitu harga sebuah buku naik dari Rp50 menjadi Rp60. Pada harga Rp50 permintaan buku tersebut adalah 200 unit, dan pada harga Rp60 terjadi penurunan, yaitu terjadi penurunan di permintaan ya, menjadi 150 unit. Itulah elastisitas permintaan. 50.000 sama dengan Q2 ya, karena sama. P1 sama dengan 200 unit, dan P2 tadi penurunan itu 150 unit. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu perubahan harga atau delta P, yang dimana rumusnya itu ya delta P sama dengan P2 dikurang P1. Pertama kita buat diketahui terlebih dahulu, yaitu P1 sama dengan 50 dan P2 sama dengan 60, dan Q1 sama dengan 200 dan Q2 sama dengan 150 unit, yang mana mengalami terjadi penurunan ya. Nah, setelah itu langkah pertama kita lakukan itu hitungan perubahan, yaitu menggunakan rumus delta P sama dengan P2 dikurang P1, dimana hasilnya itu 10.000. Dan langkah kedua yaitu selanjutnya perubahan jumlah permintaan, dimana delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1, dimana hasilnya yaitu min Rp50. Nah, langkah kedua yang perlu kita lakukan yaitu menghitung rata-rata harga dan rata-rata jumlah permintaan. Rata-rata harga yaitu kita bisa menggunakan dengan cara P1 tambah P2 per 2. Seperti ini ya. Setelah itu rata-rata jumlah permintaan sampai sama juga, Q1 tambah Q2 per 2 sama dengan 200 tambah 150 per 2, 350 per 2 sama dengan 175 unit. Kita akan menggunakan
rumus X sama dengan itu delta X per Q rata-rata dihamper delta P per P rata-rata. Kita substitusikan nilainya saja ya, dan nilai tadi 50 per 175 per 10.000 per 55.000 itu 0,286 per 0,188 min 1 hasilnya min 1,57, dimana elastisitasnya itu lebih kurang dari 1, untuk kurvanya sudah selesai ya soal dari elastisitas permintaan. Selanjutnya itu elastisitas penawaran. Soalnya diketahui harga sebuah smartphone naik dari 2 juta menjadi 2.500.000. Pada harga 2 juta jumlah yang ditawarkan adalah 300 unit, dan pada harga 2.500.000 jumlah yang ditawarkan naik menjadi 450 unit. Hitunglah elastisitas penawaran. Diketahui terlebih dahulu P1 sama dengan 2 juta, P2 sama dengan 2.500.000, Q1 sama dengan 300 unit, dan Q2 sama dengan 450 unit. Untuk menghitung perubahannya itu P1 kurang P2, maka untuk menghitung nilai perubahannya, yaitu pada perubahan harga menggunakan rumus delta P sama dengan P2 dikurang P1. Sama dengan 500.000. Dan untuk menghitung jumlah penawarannya sampai sama Q2 dikurang Q1 ya, 450 dikurang 300 unit sama dengan 150 unit. Menghitung rata-rata harga, yaitu menggunakan rumus P1 ditambah P2 per 2.
2.250.000. Dan setelah itu kita menghitung jumlah penawarannya. Yaitu 800 dibagi 2 sama dengan 400 unit ya. Selanjutnya akan menghitung elastisitas penawaran, yaitu menggunakan rumus E sama dengan delta Q per delta Q rata-rata per delta P per P rata-rata. Kita substitusikan nilai E sama dengan 150 per 150 per 375. Tuh per lagi ya, 500.000 per 2.250. Maaf ya, pada rata-rata Q tadi saya salah menjumlahkan, dimana seharusnya ini 750 tapi saya menghitungnya 800, jadi hasilnya ini bukan 400 ya, tapi 375. Langsung saja kita menghitung elastisitas penawaran, yaitu elastisitas per sama dengan delta Q per Q rata-rata per delta P per P rata-rata ya. Yaitu 0,4 ya. Nah, sini 0,222. Hasilnya yaitu 1,80. Elastisitasnya kita buat lebih besar dari 1. Saja ya. P sini Q, sini saya buat juta, ini 2,5. Terus di sini ada 300, ini 450. Ini adalah penawarannya. Sebelum menutup pada pembahasan elastisitas, saya akan menjelaskan secara ulang ya, dimana di sini seharusnya bukan Q1 melainkan P1, dan ini adalah P2, ini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Itu adalah kekeliruan saya buat ya, mohon maaf. Nah, mungkin itu saja dapat saya bahas pada hari ini. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.